Film dibuka dengan memperkenalkan seorang jenderal dari pasukan tentara Cina yang tergabung dalam tim Satuan 9 Kompi 7 Gabungan bernama Guan Li tengah pulang setelah mengambil cuti pasca perang. Dia terlihat membawa abu dari adiknya yang juga seorang komandan kompi yang tewas dalam peperangan melawan penjajah. Rumah Guan Li sendiri berada di desa terapung terpencil yang ada di pinggiran negara Cina. Dia masih punya satu adik laki-laki lagi yang bernama Wu Wanli. Dan begitu melihat respon si ibu yang terkejut sedih melihat Abu Baili, Guan Li langsung sujud dan meminta maaf, dan pada akhirnya sang ibu hanya bisa pasrah lalu meminta Guan Li untuk jangan ikut perang lagi setelah ini. Apa yang diinginkan sang ibu sebenarnya memang pas untuknya karena Cina sudah merdeka dari penjajahan. Namun ketika Guan Li tengah merencanakan ingin membangun rumah untuk orang tuanya, tiba-tiba bawahan Guan Li datang untuk menyampaikan bahwa cuti Guan Li ditunda. Ada keadaan darurat yang memaksa semua militer dipanggil, dan Guan Li terpaksa pergi lagi meninggalkan keluarganya dengan berjanji akan membangun rumah itu setelah urusannya selesai. Wu Wanli yang tahu sang kakak akan berperang lagi meminta untuk ikut. Wu Wanli berniat menjadi seorang tentara juga untuk negaranya, tapi permintaan itu langsung ditolak oleh kakaknya dan pergilah Guan Li saat itu juga. Ternyata 15 September 1950, seorang jenderal bintang 5 dari Amerika Serikat yang menjabat kepala staf Angkatan Darat menyatakan perang terhadap Korea Utara dalam upayanya membantu Korea Selatan. Hal itu berpotensi merebut wilayah Cina karena Amerika yang dibantu oleh PBB selain ingin merebut semenanjung Korea agar berpaham liberal, Amerika juga sebenarnya punya niat ingin menghabisi komunis internasional yang dalam hal ini ada Tiongkok, Rusia yang merupakan sekutu Korea Utara. Sedikit catatan aja ya, agresi Amerika terhadap Korut ini dipicu karena Korut sebelumnya sudah berhasil mengambil wilayah Korsel, alias sebelum Amerika dan PBB datang melakukan agresi ini, situasi di Korea emang sedang berperang sampai sekarang. Di Incheon, di pangkalan sementara Amerika Serikat dan PBB, mari saya perkenalkan dengan Jenderal Oliver P. Smith, Komandan Divisi 1 Angkatan Laut Amerika, dan ini adalah Angkatan Darat Divisi 7 Amerika at Regiment 31 alias yang biasa disebut dengan Beruang Kutub, dan inilah komandannya namanya Allen D. McLean. Nah, inilah wajah Jenderal Douglas MacArthur. Dalam pidatonya di depan semua angkatan termasuk wartawan, Jenderal MacArthur yakin bisa merebut kembali semenanjung Korea dari tangan komunis. Sang jenderal sangat yakin misi ini akan beres sebelum Natal tiba. Bergeser ke tempat lain, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Peng Dehui. Beliau adalah wakil ketua dari Central Military Commission atau CMC, area militer barat laut milik Cina. Dan tanggal 10 Oktober 1950 di Beijing, Cina, Presiden Mao Zedong mengadakan rapat dengan para petinggi guna membahas rencana penolakan agresi Amerika yang sudah mulai masuk ke perbatasan antara Cina dan Korea. Jubirnya mengatakan Jenderal MacArthur juga ternyata mengunjungi Taiwan yang adalah musuh bebuyutan Cina, dan dengan 20.000 lebih pasukan serta persenjataan lengkap, pasukan gabungan Amerika bisa dengan mudah melintasi paralel ke-38. Paralel ke-38 ini maksudnya itu perbatasan antara Korut dan Korsel ya. Tidak menutup kemungkinan pula selanjutnya adalah wilayah Sungai Yalu yang sudah masuk teritori dari wilayah Cina di bagian timur atau utaranya Korea. Tanggal 5 Oktober 1950, 5 hari sebelum rapat tadi, disambut Mao Anying yang merupakan putra Mao Zedong, Jenderal Peng sudah lebih dulu menemui Presiden meminta pendapat soal rencana perang ini. Mao Zedong sebenarnya tak ingin ikut perang karena negaranya belum lama merdeka, tapi karena ini menyangkut keselamatan bangsa dan negaranya. Di depan Jenderal Peng, detik itu juga Mao Zedong siap membantu Korea dalam penolakan terhadap agresi Amerika dan PBB. 老叔叔，我猜到了，我知道你要跟我说什么。能陪在你父亲身边的只有你一个人了，老叔叔，所以你是鹏啊，让他。7 Oktober 1950, pasukan Amerika mulai memborbardir paralel ke-38 dan mereka sukses merebut Pyongyang. Lalu selanjutnya kota Hungnam yang dilanjutkan akan menuju ke barat laut yaitu Sungai Yalu. Nantinya pasukan Amerika akan memisahkan sebagian pasukannya di Danau Changjin
Dan dalam rapat lanjutan yang masih dipimpin Presiden Mao Zedong secara tegas menunjuk Jenderal Peng untuk memimpin pasukan yang tergabung atas sukarelawan Cina. Sementara itu di Tokyo, Jepang, tepatnya di pangkalan militer Amerika Serikat, Jenderal MacArthur mengabarkan bahwa mereka sudah berhasil merebut wilayah Hungnam. Mereka akan lanjut dengan merebut Sungai Yalu. Namun Komandan Pasukan ke-8 Amerika Serikat, Jenderal Walker, mewanti-wanti serangan Cina yang dengan santai dijawab oleh Jenderal MacArthur. Pasukan Cina akan dengan mudah ditangani. Hingga selanjutnya di markas relawan Cina yang ada di Taidong, Korea, Jenderal Peng lagi-lagi mendapat telegram yang mengabarkan semakin dekatnya Amerika ke wilayah Cina, dan Jenderal Peng akan ambil tindakan untuk mengumpulkan seluruh pasukan untuk disebar ke setiap wilayah yang menjadi titik pusat serangan. 一线组织力量抵御美军，同时向在东线长津湖阻击敌人。由宋时轮第9兵团全力担任。 Terkenal karena punya strategi perang yang sangat baik, Satuan ke-9 Cina yang tergabung atas beberapa kompi termasuk kompi 7 diutus untuk menuju ke Danau Changjing, dan ini adalah komandan mereka namanya Song Silun, komandan Satuan ke-9 sekaligus komisaris politik Cina yang akan memimpin di wilayah Danau Changjing. Dalam pidatonya dia menyampaikan uraian kata-kata semangat dari seorang bocah yang baru saja tak sengaja bertemu dengannya, di mana bocah itu ingin ikut perang dan ingin untuk menjadi tentara. Karena kata ayah dari si bocah itu, keluarga mereka telah diberi oleh negara tanah, namun orang asing seenak jidat ingin merebut semuanya. Makanya sekelas bocah itu pun muncul jiwa patriotnya untuk ikut berperang. Serentak semua pasukan bersorak semangat yang diiringi dengan melantunkan lagu kebangsaan mereka. Dan begitu semuanya ini selesai, saat Guan Li dan seluruh pasukan akan berangkat, bocah yang dimaksud Komandan Song Silon itu muncul. Bocah itu adalah Wu Wanli, adik dari Guan Li itu sendiri. 58人，直到221人。第7专战连，Ini adalah Kapten Li, salah satu komandan dari Satuan ke-9 yang tergabung dalam Kompi 7. Dia diminta Guan Li untuk mengajarkan adiknya bertahan hidup, dan Kapten Li dengan senang hati mengiyakan. Ini adalah salah satu yang paling jenius dalam urusan strategi. Beliau ini juga mahir menggunakan sniper, dan dia yang kita sebut saja Tiger ini sempat mengeluhkan karena kangen dengan putrinya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena harus ikut berperang. Meskipun dalam perjalanan yang sudah pasti sangat-sangatlah tegang, mereka semua menyikapinya dengan santai dan bercanda gurau. Mereka bahkan terlihat tak takut meski tengah menuju kematian. Mereka bahkan tak lupa untuk sejenak melantik Wu Wanli menjadi tentara, dan mereka seraya menyatukan keberanian dengan menatap tembok Cina. Dan di pikiran mereka, inilah alasan kenapa mereka harus ikut perang. Singkat cerita, sampailah mereka di stasiun Jian Timur perbatasan Cina, dan di sana mereka mengambil peralatan perang termasuk baju hangat serta 20 radio transmisi yang harus mereka kirim ke Korea. Di situ mereka dikejutkan dengan kemunculan pesawat pengintai Amerika. Mereka bergegas mengemas semua barang untuk melanjutkan perjalanan, dan singkatnya sampai juga mereka di jembatan Sungai Yalu. Tapi mereka harus terhenti sementara sebab ada rel yang rusak yang akhirnya memaksa mereka semua untuk menunggu. Nah, di saat-saat tengah menunggu sembari bersantai sejenak, inilah tiba-tiba pesawat Amerika datang sehingga keadaan seketika berubah mencekam, dan mereka harus pergi meninggalkan kereta meski pada akhirnya sebagian dari mereka banyak yang tewas terkena ledakan. Demi menghindari patroli pesawat Amerika yang kapan saja bisa datang, mereka bergegas melanjutkan perjalanan, dan sampailah mereka di sebuah tempat yang berbatu. Lalu ketika dirasa aman, mereka laju dengan melewati bebatuan itu. Tak disangka tak diduga, baru melangkah beberapa kaki lagi-lagi mereka mendengar pesawat Amerika. Mereka serentak bersembunyi dengan berkamuflase, namun pesawat Amerika tetap saja menembak, yang lagi-lagi tembakan tersebut cukup mengurangi jumlah pasukan mereka. Beruntung sebagian yang lain tak ditembak karena dianggap telah tewas, dan kebetulannya juga dua pesawat itu pergi karena mereka mendapat arahan untuk menyerang tempat lain.
Keesokan harinya, di pegunungan Nanning, mereka kembali berpatroli. Mereka ingin mencari pasukan yang melintas, dan menurut pengamatan sang jenderal, sudah pasti jalur ini yang para tentara Cina lalui. Dengan adanya cuaca ekstrim membuat sang jenderal kesulitan untuk melihat. Sang jenderal meminta agar helikopter terbang rendah, namun permintaan itu ditolak karena berpotensi berbahaya, dan ternyata benar, mereka para tentara Cina berkamuflase dalam salju. Hingga ketika malam tiba dan mereka berhasil selamat, lalu mereka sampai di sisi pegunungan, ternyata rekan-rekan mereka dari satuan berbeda telah berperang melawan Amerika, dan sayangnya rekan-rekan tersebut terpojok, sehingga dengan membentuk formasi lalu andalkan strategi, Satuan ke-9 Kompit 7 pun saat itu langsung turun tangan untuk membantu. Sementara perang itu masih berlangsung, Ketua Peleton Lee dan pasukannya lanjut untuk mengantar 20 radio transmisi, tapi mereka harus terhenti lantaran Wu Wanli menghilang, dan ternyata tak lama datang lagi pasukan Amerika yang akhirnya membuat Ketua Lee putar arah untuk melawan mereka. Ketua hanya mengutus beberapa pasukan untuk mengantar radionya. Setelah Ketua Lee dan pasukan ambil formasi untuk memerangi pasukan Amerika yang baru saja datang, kali ini mereka menggunakan bom yang membuat pasukan Amerika terpaksa melawan, dan lagi-lagi terjadi peperangan besar di antara mereka. Nah, ternyata Wu Wanli bergabung dengan pasukan kakaknya untuk berperang, meskipun Wanli kesal atas kengeyalan adiknya tersebut. Karena sudah terlanjur, perang pun akhirnya kembali berlanjut. Karena paham sang adik belum begitu mahir, Wanli memberikan beberapa granat untuknya, lalu meminta agar cari tempat yang pas untuk melempar. Sementara dirinya sendiri akan mengalihkan musuh dengan maju secara berhadapan. Wanli dan satu rekannya yaitu Yu Chorom cukup dibuat kesulitan dengan hujanan peluru yang terus-menerus berdatangan. Wu Wanli coba membantu dan berhasil, lalu Wu Wanli kembali menggunakan granatnya, dan itu cukup membuat kakaknya bangga. Sekarang giliran sebuah tank yang meneror mereka semua. Hal itu ternyata membuat Wanli terpojok, tapi beruntung ada Tiger yang berhasil menembak meriam ke arah tank tersebut. Namun yang terjadi selanjutnya, dengan menggunakan tank milik musuh, Wanli berusaha menghancurkan tank lain, dan itu cukup berhasil. Namun ia harus terpojok yang membuatnya agak kesulitan, ditambah lagi ada tank yang datang yang membuat Wanli mesti bertahan. Mereka saling adu tembak yang untungnya dimenangkan Wanli. Lalu di sisi lain, Ketua Lee serta pasukan yang bersembunyi kini tengah berhadapan dengan misil pengintai, sehingga hal itu membuat mereka terpojok yang akhirnya mau tidak mau melakukan serangan. Dengan strategi yang sudah dipersiapkan dengan matang-matang, Ketua Lee serta pasukan berhasil menumbangkan sebagian besar musuh, dan tak terasa waktu pun sudah pagi, dan untuk sementara Cina akhirnya memenangkan peperangan di wilayah ini. 为什么不服从命令？我只是想来找你啊。 Sementara itu di Bandara Hagaru milik Amerika terjadi perdebatan antara Jenderal Oliver Smith dan Jenderal Edward. Intinya Jenderal Edward meributkan kenapa harus ada bandara di sini yang berpotensi gampang diserang oleh lawan. Keributan mereka berdua ini tak membuahkan apa-apa. Sementara di sisi lain, Kompit 7 sendiri sudah sampai ke tempat pengantaran radio transmisi. Mereka diberi waktu untuk beristirahat serta mengobati luka-luka mereka sebelum nantinya kembali untuk berperang. Nah, singkatnya setelah selesai makan, minum, ganti pakaian, dan beristirahat, Satuan ke-9 Kompit 7 gabungan segera menuju ke Danau Changjin, dan mereka harus melewati berbagai rintangan, termasuk yang paling sulit, yaitu cuaca ekstrim. 后面一送到作战部队的手上没有？不能让我的战士们冻死在战场上。 23 November 1950, pasukan Amerika dan sekutu mengadakan makan enak bersama.
Tapi tak lama kemudian, Jenderal Oliver mendapat kabar dari Angkatan Udara yang mengatakan mereka tak menemukan keberadaan musuh padahal sudah menelusuri. 25 November 1950, markas penyimpanan radio transmisi akhirnya terdeteksi oleh musuh dan semua tentara termasuk anak Mao Zedong terpaksa meninggalkan tempat itu. Namun Mo Anjing justru balik badan karena ia ingin mengambil peta yang tertinggal. Namun sayang, keberanian Mo Anjing untuk mengambil peta tersebut harus dibayar mahal, di mana Mo Anjing tewas terkena ledakan bom dari pesawat Amerika, dan Jenderal Peng serta yang lain yang bersembunyi di bunker buatan yang masih selamat. Ketika mereka menemukan barang Mo Anjing telah terbakar, mereka pun memberikan penghormatan terakhir, dan selanjutnya Jenderal Peng memutuskan agar Jenderal Song Silun segera siap ke Danau Changjin karena tanggal 27 November atau 3 hari lagi semua kesatuan sudah harus menggempur markas Amerika yang ada di utara. 立即摧毁下舰于里的机场，切断敌人的空中联系。是。20军、27军立刻进入战斗准备。别再跟老天爷较劲了。 1 hari sebelum perang pecah, terlihat resimen infanteri beruang kutub masih siap siaga di Danau Changjin, tapi mereka tak sadar satuan ke-9 Cina masing-masing kompinya sudah mengelilingi seluruh wilayah ini. Satu persatu kompi mulai mengambil posisi untuk melakukan serangan, ada yang di atas, ada yang di bawah, dan tibalah tanggal 27 November 1950, begitu flare gun ditembakkan tanda kode untuk menyerang dimulai. Dengan ini, peperangan besar-besaran pun tak terhindarkan lagi. Enemy attack. Code red. Ketika sebuah menara mengganggu jalannya Guan Li beserta pasukannya, Ketua Li berusaha menghancurkan dengan sebuah meriam, namun gagal karena bidikan tidak pas yang membuat Ketua Li harus menggunakan instingnya untuk membidik ulang. Hasilnya di luar dugaan tepat sasaran, dan aksi baku tembak kembali berlanjut. Sudah pasti semakin banyak korban yang berjatuhan. Di posisi ini pasukan Amerika mulai terpojok sampai datanglah beberapa tank yang siap membantu serangan. Nah, karena sudah menggunakan berbagai serangan tetap saja kalah, menggunakan tank pun tetap kalah sampai jenderal mereka mati satu. Ketika Danau Changjin resmi kembali diambil tentara Cina, Amerika datang dengan angkatan udaranya untuk menghabisi mereka semua. Ketua Li yang tak ingin rekan-rekannya tewas semua memutuskan untuk memberanikan diri dengan membawa bom penanda menggunakan mobil, sehingga dengan sangat disayangkan Ketua Li harus tewas karena kejatuhan bom terus-menerus. Terakhir, Bandara Hagura juga berhasil direbut dengan mundur besar-besarannya pasukan Amerika dari wilayah utara, sehingga dari sini bisa dipastikan Amerika harusnya mengaku kalah dari Cina di perang ini. Dalam perjalanan kembali ke selatan, pasukan Amerika mendapati pasukan Cina dari salah satu kompinya yang beku dalam tugas mengintai mereka, sehingga karena menganggap mereka ini adalah pejuang sejati, sang jenderal pun memberi hormat pada mereka. Tamat.